Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS tema 6 subtema 3. Nah, yang akan kita bahas adalah masalah-masalah sosial serta peran masyarakat dalam lingkungan sosial budaya. Baiklah, kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sana, Nak. Itu merupakan gambar polusi udara yang disebabkan dari asap pabrik. Bagaimana pendapatmu jika melihat kondisi seperti itu? Apakah pabrik tersebut telah melakukan tanggung jawabnya dengan benar? Lalu apa akibatnya apabila tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan? Polusi udara yang disebabkan oleh asap pabrik tadi ini merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Lalu, adakah kalian yang ingat apa yang dimaksud dengan masalah sosial? Masalah sosial adalah masalah yang muncul dalam masyarakat akibat atau dampak dari berbagai interaksi yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah masalah sampah. Penyebabnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibat yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan adalah kenyamanan dan keamanan akan terganggu serta menimbulkan sumber penyakit. Kemudian usaha untuk mengatasinya adalah dengan cara membiasakan buang sampah pada tempatnya. Kemudian melakukan pengolahan sampah 4R, yaitu replace, reuse, recycle, dan reduce. Masalah sosial yang kedua adalah sungai atau kali yang kotor. Nah, untuk sungai atau kali yang kotor, ini penyebabnya adalah sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, lalu pembuangan limbah industri tanpa diolah dahulu. Nah, ini merupakan penyebab dari sungai kotor ya. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari sungai yang kotor adalah saat musim hujan, air akan meluap dan akan terjadi banjir. Kemudian ketidaknyamanan karena menurunnya kualitas lingkungan. Lalu bagaimana ya usaha untuk mengatasinya? Usahanya adalah dengan membiasakan buang sampah pada tempatnya dan melakukan pengolahan sampah 4R, yaitu replace, reuse, recycle, dan reduce. Masalah sosial selanjutnya adalah bangunan liar. Penyebab dari bangunan liar ini adalah membuat bangunan di atas saluran air, trotoar, taman kota, dan kolong jalan layang. Lalu penyebab yang kedua, pembangunan tanpa izin dari Pemda atau Pemkot setempat. Akibat yang ditimbulkan adalah ketidaknyamanan pada masyarakat dan ketidaknyamanan pengguna jalan. Lalu bagaimana ya cara mengatasi bangunan liar? Caranya adalah dengan membuat bangunan yang sudah diizinkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah kota. Kemudian membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga. Masalah sosial selanjutnya adalah tentang kemacetan lalu lintas. Penyebabnya adalah pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, pengendara lebih banyak menggunakan mobil pribadi daripada transportasi umum. Akibat yang ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas adalah ketidaknyamanan pengguna jalan. Kemudian keamanan terganggu sehingga dapat menyebabkan stres bagi pengguna jalan. Lalu cara mengatasi kemacetan lalu lintas adalah dengan cara sosialisasi atau memberitahu kepada masyarakat betapa pentingnya taat peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, pemberian sanksi atau hukuman pada pelanggar lalu lintas. Lalu cara yang ketiga, adanya gerakan memakai transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Nah, itu cara-cara dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Selanjutnya kita akan membahas peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan nenek moyang. Ini terlihat dari adanya kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan tradisi, mulai dari kelahiran, pernikahan, ataupun prosesi kematian. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan sosial serta lingkungan budaya. Lalu bagaimana ya cara masyarakat berperan terhadap lingkungan sosial budaya? Nah, kalian simak ya cara-cara masyarakat berperan aktif terhadap lingkungan sosial budayanya. Untuk peran atau cara yang pertama adalah dengan cara menghargai warisan budaya nenek moyang dengan kegiatan sebagai berikut.
memperkenalkan tradisi dan budaya Indonesia ke generasi muda, mempelajari hasil budaya Indonesia, studi lapangan ke situs-situs budaya atau study tour, lalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah untuk peran yang pertama. Lalu untuk peran atau cara yang kedua yang dilakukan oleh masyarakat adalah memiliki kebiasaan melakukan tradisi. Sebagai contoh, tradisi Rambu Solo di Toraja, Sulawesi Selatan. Ini merupakan tradisi pemakaman. Kemudian ada juga tradisi Tabi dari Sumatera Barat. Lalu ada festival Dukderan dari masyarakat di Jawa Tengah, Semarang. Lalu peran yang ketiga yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya adalah generasi muda yang menyelenggarakan kembali tradisi nenek moyang. Sebagai contoh, generasi muda yang berasal dari Yogyakarta, mereka masih melakukan tradisi Tedak Siten. Kemudian generasi muda yang berasal dari Jawa, saat mereka akan menikah, mereka melakukan tradisi siraman. Nah, ini adalah contoh untuk peran yang ketiga. Lalu peran yang keempat adalah menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi oleh masyarakat serta pemerintah. Lalu apa ya yang dimaksud dengan desa adat? Desa adat adalah desa dengan susunan asli yang mempunyai hak-hak asal-usul berupa hak untuk mengurus wilayah serta kehidupan masyarakat adat. Nah, tujuan pemerintah menetapkan desa adat adalah untuk mempertahankan nilai budaya dan adat masyarakat di desa tersebut. Dengan adanya desa adat, ini banyak sekali manfaatnya untuk desa tersebut. Nah, apa saja ya manfaatnya? Yang pertama adalah tradisi asli masyarakat setempat dapat terjaga. Lalu manfaat yang kedua, susunan dan sistem budaya masyarakat tersebut tetap lestari. Manfaat yang ketiga, menjadi aset dan promosi wisata. Di Indonesia, banyak sekali desa adat yang menjadi tujuan wisata untuk para turis, baik dari luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh desa adat yang terkenal dari Indonesia. Yang pertama, desa adat Praijing di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian desa adat Sade di Lombok. Lalu desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, desa adat Wairebo di Flores, Nusa Tenggara Timur. Lalu desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lalu desa adat Runyan di Bali. Desa adat Pariangan di Sumatera Barat. Lalu desa adat Baduy dari Banten, Jawa Barat. Desa adat Osing Komiren di Banyuwangi. Selanjutnya desa adat Bulukumba di Sulawesi Selatan. Desa adat Panglipuran di Bali. Nah, itulah beberapa contoh desa adat yang terkenal dari Indonesia. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ya apa saja yang menjadi peran masyarakat pada lingkungan sosial dan budaya. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.